besar Diponegoro berjuang buat Indonesia, pahlawan Indonesia. Diponegoro adalah jabatannya karena beliau panglima besar, sehingga julukannya adalah Diponegoro. Diambil dari dua suku kata, pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Jawa, saudara. Dipo dari kalimat dafa'iyat fau, artinya menolak. Negoro artinya negara, artinya menolak negaranya akan penjajahan. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Gagal mengklaim Pangeran Diponegoro adalah keturunan imigran Yaman, murid Rizik Syihab kini menarasikan bahwa suku kata Diponegoro berasal dari bahasa mereka. Pantaslah bangsa Indonesia sangat muak dan mendukung Presiden agar gerombolan mereka segera dipulangkan ke negeri asalnya. Daripada Diponegoro yang nama aslinya adalah Abdul Hamid, seorang ulama besar. Diponegoro berjuang buat Indonesia, pahlawan Indonesia. Diponegoro adalah jabatannya karena beliau panglima besar, sehingga julukannya adalah Diponegoro. Diambil dari dua suku kata, pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Jawa, saudara. Dipo dari kalimat dafa'iyat fau, artinya menolak. Negoro artinya negara, artinya menolak negaranya akan penjajahan. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Jagad media sosial Indonesia kembali digemparkan dengan ditemukannya potongan ceramah seorang keturunan imigran Yaman atau lebih dikenal dengan sebutan Habib. Ia mengklaim bahwa nama pahlawan besar bangsa Nusantara Pangeran Diponegoro asal-usul dari salah satu bagian nama tersebut adalah berasal dari bahasa mereka. Dia adalah Bahlawi Ali Jindan, Habib spesialis predator perempuan ini yang dalam ceramahnya seringkali membelokkan sejarah kemerdekaan Indonesia, mengklaim simbol-simbol sakral negara merupakan ciptaan dari orang-orang mereka. Ternyata ia juga pernah mengklaim nama Pangeran Diponegoro merupakan gabungan dari bahasa Arab dan bahasa Jawa. Dipo berasal dari kata da'a yang artinya menolak, dan negoro dari bahasa Jawa yang artinya negara. Klaim semacam ini jelas bertentangan dengan asal-usul nama Diponegoro yang sesungguhnya, sebab dalam kajian filologi dan sejarah Jawa, nama Diponegoro berasal dari bahasa Sanskerta. Dipo bermakna cahaya atau pelita, sementara negoro berarti wilayah atau negara. Diponegoro adalah julukan untuk Raden Ontowiryo, putra Sri Sultan Hamengkubuwono III, Raja Agung Kesultanan Ngayogyakarta, karena beliau bagaikan cahaya atau pelita bagi negara, harapan seluruh rakyat untuk membebaskan negerinya dari penjajah. Jadi nama Diponegoro sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab seperti yang diucapkan oleh Bahlawi, si tukang klaim dan tukang pemalsu sejarah-sejarah Nusantara. Bangsa Nusantara, terutama orang Jawa, tidak pernah menolak apalagi membenci bahasa Arab, karena pada faktanya tidak ada bangsa lain di dunia yang memakai bahasanya bangsa Timur Tengah dalam berbagai sendi kehidupan kecuali bangsa Nusantara. Bahkan dalam hal penamaan seorang anak pun, orang Nusantara lebih memilih menamai anak-anak mereka dengan bahasa orang Timur Tengah, bukan menggunakan bahasa asli mereka. Hal yang sudah sedemikian jelasnya, masih belum puaskah mereka orang-orang dari keturunan Timur Tengah, sehingga segala sesuatu yang sifatnya kebaikan masih berusaha dibelokkan lagi sejarah atau asal-usulnya, agar seolah-olah hal tersebut tidak lepas dari unsur budaya dan tradisi dari golongan mereka. Bukan cuma sekali ini saja, orang-orang keturunan Yaman berusaha membelokkan asal-usul suatu nama yang dianggap besar oleh bangsa Indonesia. Sebelumnya ada Bahlawi Aidrus Al-Aidrus yang mengklaim nama Surabaya juga berasal dari bahasa mereka. Yang anehnya tidak membuat Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan arek-arek Surabaya marah. Nama Surabaya sudah dibelokkan asal-usulnya oleh keturunan pendatang yang mengklaim dirinya adalah keturunan Rasulullah meskipun tidak pernah bisa membuktikan kebenaran nasabnya. Jadi Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa Arab.
diambil dari kata-kata bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya apa? Sirrul bahi, rahasia yang terselubung. Jadi peletakan nama Surabaya ini nggak sembarangan. Nggak asal naruh saja gitu. Nama Jakarta, nama Surabaya, nama Semarang nggak sembarangan. Memang peletakannya itu istikharah ibu-ibu. Kalau kita kan melihatnya tinggalan di Surabaya, apa artinya? Nggak eruh. Surabaya itu diambil dari kata-kata sirrul bahi. Dari kata-kata sirrul bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Aulia kata. Amin. Surabaya awalnya adalah Ujung Galuh. Ini sesuai dengan di prasasti Kamalagian itu masih disebutkan. Sementara itu pada prasasti yang lain dari masa Majapahit, nama Ujung Galuh ini sudah tidak muncul lagi, tetapi yang terkenal di daerah itu adalah nama Surabaya. Wali-walinya itu terselubung, mastur alias tidak banyak orang yang kenal. Makanya mereka memberikan nama, menjadikan namanya Sirrul Bahi. Wong biyen ndak iso mengatakan Sirrul Bahi, tapi mengatakannya dengan nama apa? Surabaya. Maraknya kasus pemalsuan sejarah Nusantara oleh kaum keturunan Yaman, yang dalam hal ini adalah tentang dibelokkannya asal-usul suatu nama yang sangat disakralkan oleh bangsa Indonesia, tentu membuat kita bertanya-tanya, apa motif sesungguhnya dari golongan Habib Yaman sehingga mereka sangat berani melakukan pembelokan sejarah. Bahkan ketika nama-nama tersebut masyarakat Nusantara sudah mengetahui dengan sangat jelas asal-usul yang sesungguhnya. Dari analisa yang bisa diterima oleh nalar manusia, ada dua kemungkinan mengapa kaum Habib Yaman begitu gencar membelokkan sejarah Nusantara, termasuk membelokkan asal-usul nama-nama besar dalam sejarah bangsa Indonesia yang tiba-tiba dipaksa bahwa nama-nama besar tersebut berasal dari bahasa mereka. Pertama, adanya upaya penyusupan simbol budaya untuk memanipulasi bangsa Indonesia bahwa segala sesuatu yang disakralkan oleh bangsa Indonesia hari ini pada dasarnya hal tersebut tidak lepas dari peran golongan mereka. Dengan menempelkan unsur tradisi Timur Tengah pada setiap hal besar dan segala sesuatu yang sifatnya kebaikan di Nusantara seperti tokoh pahlawan, nama tempat, bahkan nilai moral, mereka ingin membangun bias di dalam cara berpikir masyarakat kita bahwa segala bentuk kebaikan, keagungan, dan kehormatan di bumi Nusantara itu semua tidak pernah berdiri sendiri. Tradisi dan budaya Nusantara, khususnya Jawa, tidak akan mampu melahirkan satu kebaikan yang akan terus dikenang hingga sekarang jika tidak ada unsur budaya Timur Tengah yang ikut berdiri di dalamnya. Asal-usul nama Pangeran Diponegoro contohnya. Semua orang Jawa faham nama Diponegoro berasal dari bahasa Sanskerta. Namun Baklawi Yaman tetap memaksakan narasinya bahwa salah satu suku Diponegoro adalah berasal dari bahasa mereka. Seolah Baklawi tidak terima jika nama besar yang sampai sekarang dikenang oleh bangsa Indonesia itu berdiri sendiri tanpa adanya unsur budaya dari golongan mereka. Kemungkinan kedua dari motif kaum Habib Yaman selalu membelokkan sejarah Nusantara bahkan lebih berbahaya, yaitu adanya upaya penghapusan identitas budaya lokal bangsa Nusantara dengan mengklaim bahwa berbagai unsur kebaikan dan juga nama besar dalam sejarah Jawa sesungguhnya berasal dari tradisi dan budaya Timur Tengah. Para keturunan Yaman ingin menanamkan bias di alam bawah sadar manusia bahwa segala sesuatu yang bernilai tinggi, bermoral, atau memiliki nama besar sesungguhnya itu bukanlah hasil dari peradaban orang-orang Jawa, melainkan itu semua adalah warisan budaya dari orang-orang golongan mereka. Tradisi dan budaya Jawa berusaha dijatuhkan sedalam-dalamnya, dikonotasikan sebagai hal yang jahat dan hina, sedangkan tradisi dan budaya orang-orang Timur Tengah dipersepsikan sebagai hal yang sangat mulia. Manusia-manusia pelaku kejahatan akan selalu digambarkan memakai pakaian khas Jawa maupun Sunda, sedangkan manusia pembasmi kejahatan selalu digambarkan memakai pakaian khas orang-orang Timur Tengah. Ini adalah bukti bahwa bangsa Nusantara telah terjajah jiwanya, menganggap segala sesuatu yang identik dengan tradisi dan budayanya sebagai sesuatu yang buruk dan hina, dan menganggap suci tradisi serta budaya asing adalah sesuatu yang sangat mulia. Masyarakat Nusantara sudah tidak bisa membedakan mana tradisi dan mana agama. Mereka menganggap segala tradisi dan budaya Arab adalah bagian dari agama,
sehingga menganggap hina tradisi dan budaya yang diwariskan oleh para leluhurnya.